Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ayat 104. Qul, katakanlah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in, jika, kuntum, kalian adalah, fi syakkin, dalam keraguan, min dini, dari agamaku, fala a'budu, maka aku tidak menyembah, alladzina, yang, ta'buduna, kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah, walakin, akan tetapi, a'budullaha, aku menyembah Allah, alladzi, yang, yatawaffakum, mewafatkan kalian, wa umirtu, dan aku diperintah, an akuna, agar aku menjadi, minal mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Yunus ini Allah telah berkisah tentang beberapa nabi, dan kita sudah mendapatkan penjelasan nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Mereka mendapatkan pengingkaran dari kaumnya, dan termasuk juga apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sama dengan yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, atau dibalik, ya, apa yang dialami oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga diingkari. Nabi Muhammad didustakan sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Maka ketika Nabi Muhammad diingkari, didustakan, Allah arahkan nabinya untuk menegaskan kepada kaumnya yang ingkar, in kuntum fi syakkim min dini, jika kalian dalam keadaan ragu terhadap agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak menyembah semua sesembahan kalian selain Allah, walakin a'budullah, akan tetapi aku menyembah Allah, alladzi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian. Ketegasan sikap yang diarahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini juga merupakan arahan untuk kita semua. Ada orang-orang yang
mengingkari agama Allah, tidak mau mengikuti agama Allah, maka kita katakan kepada mereka, aku tidak menyembah yang kalian sembah, tetapi aku menyembah Allah. Ini ketegasan sikap. Jangan hanya karena keinginan untuk meraih suatu kebahagiaan duniawinya, ingin meraih harta yang banyak, kemudian tidak menampakkan ketegasan dalam beragamanya, hanya karena ingin bisa diterima oleh banyak kalangan, kemudian mengabaikan arahan-arahan Allah yang seperti ini. Ini lagi viral sekarang ini, ada wanita berjilbab nyanyi lagu-lagu Kristiani dengan menyebut salib, mengagung-agungkan Tuhannya, Tuhan orang Kristiani. Meskipun kita jangan terprovokasi karena kita nggak tahu siapa yang nyanyi, siapa yang buat nyanyian tersebut, kita nggak tahu. Yang kita lihat wanita yang berjilbab itu ya menyanyikan lagu-lagu umat agama yang lain. Bisa saja dari kalangan mereka sendiri sengaja memakai jilbab, kemudian menyanyi dan direkam, dan kemudian disebarluaskan. Karenanya saya katakan jangan terprovokasi. Tapi bila itu benar orang Islam yang menyanyikan, terlebih dia wanita berjilbab yang merupakan identitas keislamannya, sungguh sangat memprihatinkan. Naif sekali kalau ada orang Islam yang melakukan hal tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tegaskan kepada mereka, kepada setiap manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkim min dini, kalau kalian enggak yakin dengan agamaku, kalau kalian masih ragu terhadap agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka dengan tegas aku katakan, aku tidak menyembah yang kalian sembah selain Allah. Yang aku sembah adalah Allah. Dan dalam ayat ini Allah memberikan satu sikap atau satu sifat Allah, atau satu kekuasaan Allah, yaitu alladzi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian. Mungkin ada pertanyaan, kenapa enggak yang menghidupkan? Allah kan mampu menghidupkan, di saat yang lain Allah juga mampu mematikan, tetapi yang disebut Allah adalah alladzi yatawaffakum. Ini agar orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah timbul rasa takutnya, karena biasanya kalau sudah disebut tentang kematian akan timbul rasa takut. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar aku menjadi orang yang beriman. Keimanan kita kepada Allah merupakan perintah Allah. Percaya kepada Allah, maka kita akan percaya kepada seluruh yang Allah sampaikan kepada kita. Tapi kalau masih ada keraguan, ini bisa membuat seseorang itu tidak mempercayai seluruh yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 105, wa an aqim, dan tegakkanlah, luruskanlah, wajhaka, wajahmu,
lid-dini, untuk agama, hanifan, dengan lurus, wala takunanna, dan jangan engkau menjadi minal musyrikin, termasuk orang-orang yang mensekutukan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menjalankan agama dengan lurus. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifa, dan tegakkan wajahmu, luruskan wajahmu untuk agama dengan lurus, dengan benar, sesuai dengan ajaran Allah. Yang namanya lurus adalah sesuai dengan ajaran Allah. Untuk mengetahui ajaran Allah, tentu kita harus mempelajarinya. Jangan hanya mendengar dari orang lain. Artinya tanpa mengikuti proses thalabul ilmi, tanpa mengikuti proses memahami, mentadaburi. Beragama hanya berdasarkan katanya dan katanya. Tidak seperti itu. Kalau itu yang dilakukan, maka bisa jadi kita dikategorikan sebagai orang yang buta huruf, ummiyuna. Dan itu juga yang terjadi pada Bani Israel. Terhadap Taurat mereka tidak memahami. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya. Dan di antara orang-orang Yahudi itu terdapat ummiyun, orang-orang yang buta huruf, tidak mengetahui bahasa kitab mereka. Maka mereka memahami itu dengan angan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka memahami kecuali menduga-duga. Agama tidak bisa dengan dugaan-dugaan, harus dengan keimanan, dengan keyakinan. Bagaimana kita yakin kalau kita tidak memahami? Maka pemahaman terhadap ajaran Allah ini juga termasuk untuk membuat kita yakin, tidak ragu sedikit pun terhadap agama Allah. Jadi wa an aqim wajhaka, ya, tegakkan wajahmu, luruskan wajahmu, sehingga dalam beragama ini niat kita adalah untuk Allah. Ini lurus namanya, ya. Wala takunanna minal musyrikin, dan sekali-kali jangan pernah menjadi orang yang mensekutukan Allah. Ayat berikutnya, wala tad'u, dan janganlah engkau menyembah atau berdoa min dunillah, dari selain Allah, ma la yanfa'uka, apa yang tidak memberi manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak membahayakanmu, tidak mendatangkan madarat kepadamu. Fa'in, maka jika fa'alta, engkau melakukan, fa'innaka, sesungguhnya engkau, idzan, kalau begitu, minadz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu wujud kelurusan kita dalam beragama adalah tidak meminta, tidak berdoa kepada selain Allah. Wala tad'u
min dunillah, jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan memohon kepada selain Allah. Kalau orang Islam insya Allah tidak menyembah selain Allah. Tapi bagi yang tidak memahami, bisa saja dia terjerumus, ya, dia terjatuh memohon kepada selain Allah. Apa yang tidak memberi manfaat, segala sesuatu selain Allah, Allah sebut malayan fa'uka, tidak memberi manfaat kepadamu, tidak mendatangkan rizki, tidak memberikan kebahagiaan, tidak memberikan kenikmatan. Segala sesuatu selain Allah tidak bisa memberikan hal tersebut. Wala yadurruk, dan tidak bisa membahayakanmu. Segala sesuatu selain Allah tidak bisa mendatangkan bahaya. Semuanya, apapun itu, sesembahan-sesembahan selain Allah, patung tidak membahayakan manusia. Matahari yang disembah juga tidak membahayakan manusia. Segala sesuatu, ya. Karenanya kita pastikan bahwa kita yang telah menjauhkan diri dari segala kemusyrikan juga tidak meminta kepada Allah, karena bisa jadi hal tersebut adalah bagian dari kemusyrikan. Nah, jamaah sekalian, ada orang-orang yang menganggap keramatnya batu-batu, menganggap keramatnya keris, menganggap tempat-tempat yang dikeramatkan juga, sehingga didatangi untuk mendapatkan keselamatan, didatangi untuk mendapatkan keuntungan. Hal-hal seperti itu harus kita jauhi. Fa in fa'alta, jika kamu melakukan hal tersebut, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya kamu, kalau begitu, kamu termasuk orang yang zalim, orang yang berdosa. Ayat berikutnya, wa in, dan jika yamsaskallah, Allah menimpakan kepadamu bidurrin, dengan sesuatu yang madarat atau yang membahayakan, fala kashifalahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya, illa huwa, kecuali dia. Wa in, dan jika yuridka, ia menghendakimu, bi khairin, mendapatkan kebaikan, fala radda, maka tidak ada yang dapat menolak, li fadlihi, karunianya, yusibu bihi, ia memberikannya, mayyasha, siapa yang ia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa huwal ghafur, dan dia maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di ayat yang tadi manusia tidak boleh menyembah selain Allah. Selain Allah seluruhnya tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat mendatangkan bahaya. Maka yang dapat memberi manfaat dan yang dapat mendatangkan bahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah menimpakan suatu bahaya kepada seseorang, maka tidak ada yang dapat menolak. Bila sudah Allah tentukan bahaya ini menimpa manusia, gak ada yang bisa menolaknya. Allah beri sakit kepada seseorang, tidak bisa ditolak sakit itu, ya. Dan sebaliknya,
Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada siapapun, maka tidak ada yang dapat menolak kebaikan Allah tersebut. Termasuk dalam hal kenabian, Allah menentukan siapa yang dipilih untuk menjadi nabi, gak ada yang bisa menolak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang dipilih oleh Allah, dan kita menerimanya dengan sikap penuh ridha dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi karena adanya kedengkian dalam diri mereka. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat berikutnya, qul, katakanlah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, al-haqqu, kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Faman, maka siapa yang ihtada, mendapat petunjuk, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah, yahtadi, dia mendapat petunjuk, linafsihi, untuk dirinya. Wa man dhalla, dan siapa yang tersesat, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah, yadillu, dia tersesat, alaiha, atasnya. Wa ma ana, dan tidaklah aku, alaikum, atas kalian, biwakil, sebagai pelindung. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah kembali oleh Allah untuk mengatakan kepada semua umat manusia, termasuk yang hidup pada zamannya, adalah qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, sungguh telah datang kebenaran dari kalian, dari Allah kepada kalian. Kebenaran yang dimaksud adalah Al-Quran, ayat-ayat Allah sebagai petunjuk. Maka siapa yang mengikuti petunjuk, siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka keuntungannya dia yang akan memperolehnya. Fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang berjalan di atas agama Allah, keuntungannya dia yang akan peroleh. Gak usah khawatir. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu menjadi enggan kalau sesuatu yang kita lakukan itu menguntungkan orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Kita mau berbuat baik, kita bantu dia dengan sejumlah dana, tapi kalau mikir, kalau saya bantu enakan dia. Ada kadang-kadang orang batal memberi bantuan ke orang lain gara-gara menganggap keuntungannya untuk orang lain. Dalam hal kita beragama, apapun yang kita lakukan untuk agama ini, maka keuntungannya untuk kita. Meskipun ketika kita membantu orang lain, seolah-olah orang lain akan mendapatkan keuntungan dari bantuan kita, tapi ketahuilah hakikatnya kita yang akan mendapatkan keuntungan, bukan orang lain. Itulah dalam hal kita menjalankan ajaran Allah ini, mengikuti petunjuk Allah. Dan sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang tersesat, dia juga akan memperoleh akibat kesesatannya tersebut.
Artinya bahwa ketika kita mengajak orang tersebut kita ajak kepada ajaran agama yang lurus, lalu dia menolak, dia nggak mau, hakikatnya dia yang rugi, bukan kita. Ini untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ditugaskan untuk mengawasi setiap umatnya, tidak ditugaskan untuk menjadi pelindung setiap umatnya. Maka dikatakan, wa ma ana alaikum biwakil, aku tidak menjadi pelindung. Sudah disampaikan, sudah. Meskipun Nabi Muhammad juga tetap memperhatikan umatnya, tetap walaupun tidak melindungi tapi tetap memperhatikan. Makanya Rasul melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Para ustadz, para kiai, para ulama, mereka bertugas mewarisi Nabi, mewarisi tugas-tugas Nabi, maka harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal-hal yang diperkirakan akan membahayakan kita, kita cegah, ya. Termasuk legalisasi miras, itu kita pandang sebagai sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan beragama kita. Kita cegah, nggak boleh dibiarkan. Ya, ini ya, karena akibatnya ke kita nanti. Kalau sampai kita tersesat gara-gara miras, mungkin hari ini kita akan mengatakan nggak mungkin saya akan terjerumus ke dalam perilaku yang terkait dengan miras. Bisa jadi kita yakin seperti itu, tetapi kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Yang kita tahu, miras dilarang oleh agama kita, oleh Allah, dan harus kita tolak, ya. Wattabi, ayat terakhir, dan ikutilah ma yuha ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu, wasbir, dan bersabarlah, hatta yahkumallah, sampai Allah menentukan hukum, Allah mengadili, wa huwa, dan dia khairul hakimin, sebaik-baik pembuat keputusan. Maka tugas kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mengikuti agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama yang lurus. Ikuti saja wahyu Allah, ikuti saja petunjuk Allah, ya, mengikuti Allah, kemudian juga menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan kita bersabar kalau mendapatkan halangan-halangan, rintangan-rintangan dalam menjalankan agama yang lurus ini, sampai Allah menetapkan hukum di akhirat nanti yang kita semuanya yakin kita adalah dalam jalan kebenaran. Dan mereka-mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, merekalah yang akan menerima akibat buruknya. Dan Allah tidak salah dalam menentukan hukum, dan Allah sebaik-baik yang menentukan hukum, sehingga kita menjadi tenang, ya, menjadi tenang. Beda kalau hukum di negeri atau di dunia ini masih saja dipermainkan, ya. Banyak di antara kita yang galau, bagaimana ini hukum dipermainkan. Memohon keadilan, sulit rasanya untuk memohon keadilan, ya. Ada dua perbuatan yang sama, beda pelaku, beda sikap hukumnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita agar kita senantiasa dalam perjalanan ke surganya Allah ini selalu dalam jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri tadabbur kita pagi hari ini dengan membaca doa tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna